Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidan Rohmi Hanifah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penurunan kepala. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan mekanisme penurunan kepala, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai istilah yang berkaitan dengan letak janin. Yang pertama yakni ada letak janin itu sendiri, yaitu hubungan sumbu panjang ibu dengan sumbu panjang janin sehingga dijumpai kedudukan membujur atau lintang. Yang kedua adalah sikap. Letak bagian janin satu terhadap lainnya dihubungkan antara kepala, bokong, dan tangan dan kaki satu dengan lainnya. Letak janin fisiologis adalah badan yang melengkung menyesuaikan diri dengan rahim. Lalu kepala fleksi, di mana dagu menempel pada dada. Lalu lengan yang bersilang di depan dada, kaki melipat pada paha dan lutut rapat pada badan. Lalu yang terakhir, kepala janin berada di atas panggul. Posisi merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri, depan atau belakang. Selanjutnya adalah presentasi. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penurunan kepala. Ada 7 tahap yang dilalui oleh janin. Tahap pertama yakni engagement. Kepala janin masuk ke pintu atas panggul yang berbatasan dengan promontorium dan simfisis. Pada nullipara terjadi pada 2 minggu sebelum persalinan dan pada multigravida beberapa jam sebelum persalinan. Yang kedua adalah descent. Kepala janin turun dengan fleksi ringan secara sinklitismus. Sutura sagittalis tepat di antara simfisis dan promontorium. Bisa juga dengan cara asinklitismus. Asinklitismus posterior jika sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan, atau asinklitismus anterior jika sutura sagittalis mendekati promontorium dan os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Yang ketiga yakni fleksi. Selanjutnya kepala janin melakukan fleksi sedang. Kemudian yang keempat internal rotation. Kepala janin melakukan gerakan putaran paksi dalam. Jika posisi punggung bayi di sebelah kanan dan UUK pada jam 9, maka selanjutnya kepala bayi akan berputar 90 derajat sehingga UUK akan menempatkan diri di bawah simfisis dan menempel, dan bayi melakukan fleksi maksimal sehingga dagu bayi menempel pada dadanya, sehingga membuat kepala masuk dengan diameter terkecil suboccipitobregmatica 9,5 cm. Kemudian yang kelima, extension atau kepala janin mengadakan gerakan menengadah dengan melepaskan diri dari fleksi maksimal. Hal ini disebabkan sumbu jalan lahir mengarah ke depan dan ke atas. Dengan demikian, lahirlah ubun-ubun besar, muka, dahi, hidung, mulut, lalu dagu, beserta seluruh kepalanya. Kemudian yang keenam ada external rotation. Kepala janin melakukan putar paksi luar sehingga kepala menyesuaikan dengan diameter terpanjang dari bawah panggul. Kemudian ekspulsi. Setelah bahu depan sampai di bawah simfisis, maka lahirlah bahu depan disusul dengan bahu belakang
dan selanjutnya seluruh badan janin. Kelahiran badan terjadi karena fleksi lateral yang mengikuti lengkung normal jalan lahir. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaginal tosser atau VT. Vaginal tosser atau yang biasa disebut dengan periksa dalam adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai keadaan panggul bagian dalam, baik bagian keras panggul maupun bagian lunak panggul. VT ini dilakukan pada setiap ibu dalam persalinan. Melalui VT dapat menilai kemajuan persalinan. Tujuan dari VT ini sendiri yakni mengambil keputusan klinik yang tepat dan cepat dengan menilai keadaan panggul dan kemajuan persalinan. Waktu pemeriksaan sesuai rencana jadwal periksa dalam yakni 4 jam sekali untuk menilai kemajuan persalinan, atau bila ada tanda-tanda persalinan kala 2, atau setelah ketuban pecah walau belum waktunya periksa dalam ulang. Lalu kita lakukan pemeriksaan VT itu sendiri. Terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan, lalu menggunakan sarung tangan. Kita masukkan terlebih dahulu 1 jari, lalu diikuti jari berikutnya. Lalu kita nilai vulva uretra tenang, dinding vaginal licin, porsio sudah tidak teraba, pembukaan serviks sudah 10 cm. Ketuban sudah pecah, tidak ada bagian yang menumbung. Presentasi kepala, lalu tidak ada molase. Penurunan kepala pada HOT 3 yakni sejajar dengan spina ischiadica kanan dan kiri. Lalu UUK berada di jam 12. Jika sudah dirasa cukup hasilnya, kita keluarkan tangannya perlahan-lahan, lalu didapatkan sarung tangan lendir darah dan air ketuban jernih. Jika didapatkan tanda-tanda seperti di atas, maka selanjutnya diperhatikan apakah sudah ada tanda gejala kala 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.